dekatkan mereka dengan kebaikan. Insya Allah ketika kita dekatkan dengan kebaikan, mayuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Siapapun di antara kita yang menginginkan kebaikan dalam keluarganya, dalam kehidupannya, fahamkan dia dan dekatkan dia dengan agama. Bagaimana caranya? Akhlaknya, tauhidnya, dan juga kesehariannya. Terus berhubungan dengan Allah dengan kebaikan dan doa-doa kita insya Allah. PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Ibu Evi Susila ini menyikapi ya dengan sekarang nih Ustadz Ya. dan juga cara mendidik anak gen sekarang ini beretika dan berperilaku. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Ibu Evi, Ustadz? kita memang tahu kita pengen orang tua model Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kita juga pengen menjadi seorang ibu model Siti Hajar. Kita juga pengen punya anak seperti Nabi Ismail. Semua itu terwujudkan karena tauhid, Ibu. Karena keyakinan dan takwa kepada Allah. Bukan karena pendidikan tinggi dah. Jangan dianggap yang pendidikan tinggi elok-elok loh. Ada juga yang bapaknya gelar tinggi, anaknya kurang ajar banyak ya. Bahkan ada yang kiai Bu, anaknya juga pemabuk ada. Tidak semua itu karena semua bermuara dari tauhid. Ya, kita lihat misalnya kita yang orang biasa. Nabi sebelumnya juga Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Bu, punya anak jahat. Punya istri agak sedikit. Ya, anak yang jahat namanya Kan'an. Turun lagi misalnya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dia punya istri ketika kaya dekat dengan Ayub. Ketika Ayub kena penyakit banyak, mulai dia lari. Itu maknanya ada ketidakyakinan pada Allah. Kalau yakin pada Allah, insya Allah keluarga kita baik. Anak-anak kita saat ini mulai pudar nilai Allah tersebut. Mulai pudar nilai tauhidnya. Mulai pudar nilai kebaikannya. Bahkan ibu pemirsa, saya sering sampaikan ke santri-santri saya di pondok pesantren. Kalau kalian tauhidnya kuat, insya Allah kalian tidak akan jahat, kalian tidak akan mengambil barang orang, kalian tidak akan mencuri, kalian tidak akan melakukan kejahatan. Kenapa? Karena orang bertauhid menganggap semua yang ada melihat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tauhid kita tidak ada, bahaya. Ya contohnya lah terjadi korupsi, itu karena tidak tauhid kepada Allah. Takut miskin, jadi pejabat masa tidak punya mobil, jadi pejabat masa tidak pernah naik pesawat, jadi pejabat masa macam-macam. Tauhidnya kurang, padahal yang membuat dia hidup, yang membuat dia kaya bukan harta dari jabatan yang dia duduki, bukan harta dari apa yang dia miliki, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita aman, yang membuat kita baik adalah Allah Subhanahu wa taala. At'amahum min ju' wa amanu min khauf. Yang membuat kita kenyang itu Allah, yang membuat kita tenang itu Allah, bukan harta kita. Karena tauhid kita kurang mantap Ibu ya, akhirnya mulai tenggelam dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Model tadi, anak saat ini, ya Allah Ustaz, jauh dari kehendak yang kita harapkan. Kenapa? Tauhidnya kurang mantap. Semayang memang iyo, tapi tidak karena Allah. Semayang cuma karena ya eksis saja, biar nampak. Konon sekarang orang bilang hijrahlah, padahal hijrah apa bendonya, tidak ada perubahan. Ya, berubah, cuma pakai peci, berubah cuma pakai baju koko, tapi malam minggu masih juga melakukan maksiat. Ya, berubah cuma nampak di mukanya baik, nampak di statusnya baik. Pakaiannya yang lebar, jilbabnya pun lebar, pakai cadar lagi. Tapi main yang aneh-aneh, Bu ya. Cadar cuma sekedar cadar be. Ya, cadar cuma sekedar apa namanya? Trendy be, nengok viral-viralnya orang. Tapi ternyata ya Allah, kalau berjalan dengan cowoknya tengah malam pakai cadar, masih juga kadang-kadang pegang-pegangan dan macam-macam na'udzubillah. Artinya bukan pada pakaian, tapi pada tauhid dan taat kita kepada Allah SWT. Nah itulah Ibu, pemirsa, yang perlu kita tanamkan dengan anak kita. Sebab kalau kita tidak paham itu Ibu, dengan kita dia takut, dengan Allah dia takut. Maka kan ada anak, kalau bapaknya aduh bukan main taannya, giliran bapaknya aduh bukan main kurang ajarnya, tauhidnya kurang mantap. Ini pelajaran Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya tidak pernah dekat dengan dia, tapi ayahnya terus berdoa, Robbi habli minas salihin. Ya Allah, aku minta kepadamu anak yang soleh. Padahal benda itu jauh Bu. Ya, jauh. Nabi Ibrahim keliling berdakwah, tidak pernah duduk bareng dengan anaknya. Sekali tidur semalam langsung mimpi aneh-aneh pula. Ya, baru semalam. Tadi malam ayah mimpi menyembelihmu. Panjur mazatara, bayangkan. Tapi karena doa dan kebaikan akhlak dari Nabi Ibrahim menanamkan tauhid sehingga anaknya menjadi baik. Jam 7 juga dengan kita. Jadi kalau kita tanamkan tauhid mantap. Kenapa sering terjadi korupsi? Karena takut miskin. Dia tidak tahu Allah yang mengayakan kita. Kenapa mereka melakukan kezaliman dalam duduk sebagai pejabat? Karena mereka takut jabatannya hilang. Melakukan cara untuk tetap dalam jabatan. Nauzubillah. Mereka tidak tahu
Allahu Somad, tempat kita bersandung, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, tempat kita berada hanya Allah. Ya, sebesar apapun jabatan kita di dunia, kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah jatuh, jangan pernah takut miskin, karena ada Allah yang maha kaya. Itulah kekuatan tauhid kita. Jadi kalau kita tanamkan tauhid pada anak kita tanamkan nilai-nilai keagamaan dalam anak kita, insya Allah ya akan ada kebaikan dan akan ada kesempurnaan. Karena ketika kita dekatkan mereka dengan agama, dekatkan mereka dengan kebaikan, insya Allah ketika kita dekatkan dengan kebaikan, mayuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Siapapun di antara kita yang menginginkan kebaikan dalam keluarganya, dalam kehidupannya, fahamkan dia dan dekatkan dia dengan agama. Bagaimana caranya? Akhlaknya, tauhidnya, dan juga kesehariannya terus berhubungan dengan Allah, dengan kebaikan dan doa-doa kita insya Allah. Jadi ibu, memang kita khawatir saat ini. Bahkan baru 2 hari ini saya ada lihat, tak daerah mana ya tidak terbaik, emaknya sampai pakai pisau tangannya itu. Gara-gara tidak dikasih duit untuk main HP atau beli HP atau untuk nyabu. Kira-kira begitu. Luka orang Jambi ibu ya. Coba bayangkan. Emaknya melihat itu kemudian ditangkap. Nauzubillah. Banyak lagi yang lain. Arul kok sering baca beritanya di Dobrak. Kadang-kadang kita sedih mendengar cerita-cerita tidak jauh-jauh dari provinsi Jambi. Dan kadang-kadang di kampung kita dekat-dekat yang kita lah. Inilah yang kita harus jaga, harus kuatkan dengan doa-doa dan semangat kita insya Allah. Makanya ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, bersama-sama. Karena dalam mendidik anak, ini ada 3 hal yang sering saya sampaikan dalam dunia pendidikan. Ini harus bekerja sama. Pertama adalah al-bait, rumah. Ayah dan bunda, itu yang pertama, untuk menanamkan madrasah pertama, sekolah pertama. Yang kedua adalah kognitif, sekolah madrasah, menjadi penopang ilmu mereka. Yang ketiga aplikasinya masyarakat al-bi'ah. Ini harus jalan, rumah sejalan dengan sekolah, sekolah sejalan dengan masyarakat. Masyarakat artinya se-RT kita kalau nengok anak jahat, jangan diambil, tegurlah minimal. Jangan pula ditegur kayak maknya marah, saling mengingatkan. Ketika anak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan bukan anak aku juga, itu tidak baik. Mari kita saling tegur, namanya adalah masyarakat yang saling mengingatkan. Rumah menjaga anak, sekolah menjaga otaknya, masyarakat menjaga semua yang ada dari maka 3 ini kalau berjalan sempurna insya Allah. Apa yang kita harapkan dalam pendidikan untuk melahirkan bapak model Nabi Ibrahim, anak model Nabi Ismail, dan istri model Siti Hajar, insya Allah dapat terwujud. Yang penting 3 ini kerjasama. Yang rumah elok-elok ngajarkan anak, yang sekolah elok-elok ngajarkan otak anak, yang masyarakat elok-elok menjaga anak. Sehingga anak tersebut betul-betul terkontrol dengan baik. Maka kita di Jambi punya adat, ya, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Cuman kadang-kadang tak pula masuk akal. Eloknya, peselokonya, tapi tak cocok pula dengan keadaannya. Hasil terakhir kemarin dikatakan bahwa jumlah yang tak bisa baca Al-Quran di Jambi banyak. Ya, bayangkan, padahal adatnya bersendi syaratnya bersendi kitabullah. Ditengok anak banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah. Maka dari itu bersama-sama tidak bisa dewan untuk menumbuhkan semangat teladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam insya Allah. Begitu Arul.